Shalom, kita jumpa di satu program baru. Program ini saya beri nama YBS, Yuk Belajar Sabda. Ya, apa itu? Yuk, ini ayo saya mengajak jemaat atau Anda semua belajar itu berusaha mencari pengetahuan atau pengertian dan sabda. Itu artinya kata atau perkata, dan ini tentunya merujuk ke firman Tuhan di dalam Alkitab. Jadi yuk belajar sabda. Di sini kita akan belajar memahami kata-kata atau perkata dari sebuah kalimat dalam Alkitab. Nah, ini merupakan edisi pertama. Kalau Tuhan mengizinkan ada edisi-edisi selanjutnya, kan gitu ya. Oke, nah ini merupakan edisi awal, maka saya juga mau membawa kita juga lihat dari kitab awal dari Alkitab, dan juga dari kalimat awal, dari semua bentuk awal nih kan, permulaan edisi awal. Di dalam Kejadian 1 pasal 1, Kejadian pasal 1 ayat 1, itu kalimatnya berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan. Dari bahasa sono, bahasa Yahudinya yaitu Bereshit bara Elohim. Nah, tapi ada satu kata di sini yang saya mau untuk kita belajar bersama, yang kita harus fokus di sini, tentang kata mulanya. Nah, ada kata mulanya. Mulanya atau reshit atau beginning. Nah, rupanya kata ini dia merupakan bentuk kata benda dan bergender feminim. Nah, jika dia feminim, maka yang bisa kita pahami bahwa kalau feminim berarti yang berbicara tentang mereproduksi atau melahirkan. Nah, itu layaknya seorang wanita, kan gitu. Nah, jadi jika kalimat ini dalam bentuk feminim, yaitu kata ini, kata mulanya, reshit atau beginning, maka kalau kita kaji ada mengandung dua pengertian di sini. Pertama, yaitu bahwa Allah telah meletakkan dasar karyanya bagi bumi dan segala isinya sebagai titik awal dari yang kosong dan tidak berbentuk menjadi ada dan berbentuk. Nah, dan Allah akan terus berkarya. Nah, ada kata akan terus berkarya, ini korelasinya dengan kata tadi mulanya dalam bentuk feminim. Artinya yang mereproduksi dan melahirkan. Jadi ini terus berkarya, maksudnya tanpa dapat dibatasi oleh waktu. Jadi artinya Allah akan terus melahirkan karya-karya yang maha karya di dalam kekuasaan Allah sendiri. Nah, itu sebabnya banyak kali terjadi perdebatan atau diskusi antara orang-orang Yahudi dan Yesus. Sebab kenapa? Karena orang Yahudi ini terlalu kaku di dalam memahami dan mengimplementasikan kebenaran hukum Taurat. Contohnya di dalam Yohanes 5 ayat 17. Di situ sekali waktu Yesus bertemu dengan seorang yang sudah sakit selama 38 tahun. Dan waktu Yesus melihat dia ada duduk di depan kolam Bethesda, Yesus lihat dia dan Yesus iba. Lalu Yesus menyembuhkan dia dan seketika itu dia sembuh. Nah, konteks waktu itu ternyata terjadi pada hari Sabat. Nah, waktu orang-orang Yahudi ini melihat peristiwa itu, mereka anggap ini suatu kesalahan. Mengapa? Karena Yesus melakukan di hari Sabat, yang bagi mereka ini hari peristirahatan, jadi nggak boleh kerja gitu. Nah, Yesus ini salah, ini harusnya kan istirahat, hari istirahat. Yesus tegur mereka dengan kasar, dengan keras. Kata Yesus begini, hei, Papaku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Nah, kalimat Bapakku bekerja sampai sekarang ini merupakan informasi yang bisa kita kaitkan dengan kata mulanya dalam bentuk feminim.
Jadi itu sebabnya, itu berarti oke. Allah sendiri bilang dalam 6 hari itu menciptakan, hari ke-7 beristirahat. Bukan pada waktu setelah hari ke-7 Allah tidur dan tidak melakukan apa-apa. Tapi dari kalimat kata Yesus, Allahku, Bapakku bekerja sekarang, ini informasi yang menunjukkan pada kebenaran kandungan dari kata mulanya ini bentuk feminim. Betul, Allah tidak pernah beristirahat, Allah terus bekerja, dan Allah melahirkan karya-karya agung selanjutnya, dan tentunya itu untuk kita, umat manusia. Jadi tidak pernah Allah beristirahat, Allah bekerja. Dan itu yang Yesus katakan. Nah, pengertian kedua dari kata mulanya atau reshit atau beginning, ini berbicara tentang waktu atau masa. Nah, jika ini dalam bentuk feminim, itu artinya bahwa waktu atau masa tersebut akan melahirkan waktu atau masa selanjutnya. Dengan kata lain, pengulangan waktu atau masa yang tanpa batas. Jika demikian, kalau berbicara tentang tanpa batas, ini menunjuk kepada sifat Allah, yaitu kekal adanya. Itu sebabnya Nabi Yeremia dalam kitab Pratapannya, atau sekali lagi bahasa Yahudinya kitab Eika, pasal 3 ayat 22 sampai 23. Di situ dikatakan bahwa apa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kasih setiamu. Wow, haleluya. Di sini, di mana korelasi antara kata feminim di sini dengan hubungan mulanya? Perhatikan pasal 20, ayat 23, di situ dibilang apa? Kata tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kata tak berkesudahan ini menunjuk kepada periode waktu yang tak ada batasnya. Dia akan terus berulang kasih setia Tuhan itu untuk kita nikmati. Kemudian di ayat 23, selalu baru tiap pagi, sama. Ada kata selalu. Selalu ini juga menunjukkan kepada hal yang terus-menerus, berkontinu dan berlanjut dan tidak ada batasnya. Dari sini kita sudah bisa mendapatkan kesamaan di situ. Mulai dari kata mulanya itu ada kandungan makna feminim. Nah, jika demikian, mari kita pahami kebenaran kata mulanya atau reshit atau beginning dalam kalimat awal penciptaan tersebut berhubungan dengan diri kita atau hidup kita, bahwa ada dua hal di sini. Satu, bahwa karya Allah itu bersifat kekal dan tidak ada yang expire atau kadaluarsa. Misalnya kan kalau dalam manusia kan kalau membuat sesuatu dalam hal makanan kan gitu ya, itu pasti di kemasannya itu ada tertanggal masa expire atau kadaluarsanya. Jika kita mengkonsumsi makanan itu lewat dari tanggal kadaluarsa, itu berbahaya. Itu bisa melahirkan penyakit, membunuh dan mematikan. Tetapi karya Allah tidak pernah expire. Itu dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah expire. Kalau kita di dalam Yesus, di dalam Kristus, selama-lamanya kita akan hidup. Karena Yesus hidup untuk selama-lamanya. Nah, kita tidak akan ada mengalami masa expire bersama Tuhan. Karena tidak ada karya Allah yang expire. Nah, karena itu, meskipun maut atau dosa itu datang untuk coba menggagalkan rancangan kekekalan Allah dalam diri kita, ternyata maut itu yang didapati gagal. Gitu ya. Nah, kedua, pengertiannya, karena itu kita tidak perlu takut dengan maut. Sebab rancangan Allah kekal di dalam kita. Oke, kudeta maut itu pernah terjadi. Tapi kudeta maut terhadap kehidupan kekal kita itu sudah berakhir. Di mana? Di atas kayu salib. Pada waktu Kristus mati di atas kayu salib menanggung segala kutuk maut itu. Nah, dan di sini kita akan terus melanggeng dalam suatu kehidupan panjang yang tanpa batas bersama dengan Kristus. So, jadi demikian, kita nggak perlu takut dengan berbagai masalah atau wabah atau bencana-bencana yang terjadi saat ini.
Sebab kita semua yang percaya kepada Yesus merupakan desain unggulnya Allah. Sekali lagi, kita yang percaya kepada Yesus adalah desain unggulnya Allah yang akan terus diperbaharui. Nah, akan terus diperbaharui ini dalam kandungan yang sama, feminin, akan terus diperbaharui menjadi sempurna sampai kepada kekekalan, sama seperti Yesus sendiri. Amin. Sampai jumpa kita di program YBS Yuk Belajar Sabda selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.